Shalom, selamat malam buat sahabat Menara Doa Kasih semuanya. Malam hari ini kita kembali akan berdoa untuk kota dan untuk bangsa kita Indonesia. Mari sebelum kita memulainya, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur atas malam hari ini. Kau ada bersama dengan kami Tuhan, Kau izinkan setiap kami, termasuk semua sahabat dan yang mengikuti acara doa ini, untuk kami berseru Tuhan kepadamu, memohon belas kasih-Mu untuk kota dan untuk bangsa kami Indonesia. Mungkin kami tidak melihat dan tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi atas bangsa kami maupun apa yang kami doakan ini Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, apa yang kami sedang tabur ini Tuhan, kami akan menuai kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa yang rindu untuk mengerjakan bagian kami sebagai pendoa di atas gunung Tuhan yang kudus. Tutup bungkus Tuhan setiap kami, sahabat Menara Doa Kasih, terutama hamba-Mu ini. Kami percaya Bapa, kasih Tuhan melingkupi kami, kasih Tuhan menuntun kami, kasih Tuhan membawa kami kepada hati-Mu dan rencana-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam untuk semua sahabat Menara Doa Kasih. Hari ini kita akan berdoa tetap untuk presiden, wakil presiden. Yang terutama adalah kita berdoa untuk peradilan yang ada di bangsa kita Indonesia. Biarlah peradilan yang ada di bangsa ini ada kejujuran, ada kebenaran, dan ada transparansi. Saya nggak ngerti hukum, saya tidak memahami politik, saya tidak mengerti apa yang terjadi atas bangsa ini. Tapi saya punya beban untuk berdoa supaya kebenaran itu terjadi. Tidak ada rancangan manusia, tidak ada akal-akalan orang-orang tertentu, tapi biarlah ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena saya percaya semua yang ditentukan, semua yang dirancangkan manusia, pada dasarnya semuanya adalah sia-sia. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Kita berdoa, kita berseru supaya kebenaran itu benar-benar benar. Kita juga akan berdoa untuk politik dan ekonomi bangsa kita. Terus kita berseru untuk politik kita. Kita juga mendengar beberapa saat kemarin bagaimana ada pergolakan di politik kita. Kemudian kita juga berdoa untuk ekonomi kita supaya ada inovasi, supaya ada sesuatu yang baru sehingga bangsa kita Indonesia survive menghadapi imbas daripada perang teluk ini. Bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga harga tidak semakin hari semakin naik, bahkan ada barang-barang tertentu yang hilang di pasaran. Semoga ini semua tidak terjadi, tetapi semua pejabat yang sudah terpilih, dipilih oleh rakyat itu bekerja dengan sekuat tenaga, dengan cara berpikir, cara berinovasi, cari jalan keluar untuk bangsa Indonesia ini bisa keluar dari kemelut yang terjadi di dalamnya, terutama di ekonomi dan politik, supaya negara lain, tetangga bangsa kita, tidak meremehkan bangsa kita, bangsa yang besar, bangsa yang subur,
bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum kita masuk di dalam doa itu, kita akan belajar firman Tuhan. Kalau mau dibuat judul, maka saya akan memberikan judul bahwa hidupmu berharga bagi Tuhan. Saya ulangin, hidupmu berharga bagi Tuhan. Saya akan membagikan suatu cerita, saya akan sharing kehidupan dari saya pribadi. Tahun 2020, saya pindah pulang ke kota Malang ini. Sebelumnya saya ada di Surabaya 20 tahun lebih mungkin. 2020 saya pulang ke kota ini, kemudian saya pindah ke rumah ini. Saya membeli kereta yang namanya dokar. Kalau rodanya 4 itu kalau nggak salah andong, kalau yang rodanya 2 itu dokar. Saya ditawarin bahwa mau nggak membeli dokar ini. Ada di desa. Dokar ini kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan gitu. Atapnya hilang gitu ya. Terus tempat duduknya itu hilang semua. Kemudian dia mulai miring gitu ya. Mulai miring karena kayunya sudah mulai lapuk. Tapi kayunya kayu kuat, kayu bagus, kayu jati. Saya ditawarin. Waktu itu saya ditawarin dengan harga 4,5 juta. Sebuah kereta yang hancur dengan harga 4,5 juta itu mahal. Sangat mahal. Karena 4,5 juta kalau kita beli motor, kita mungkin sudah dapat Supra yang second. Dokar yang kehujanan, kepanasan, berdebu, sudah mulai warna kayunya udah mulai putih, nggak dirawat. Tapi ketika dijual, harganya mahal. Saya ulangin. Ini sesuatu yang aneh karena sebetulnya dokar ini pun kalau mau dibakar, dibuang itu gampang banget karena udah miring, udah berdebu, udah kotor, udah pucat warnanya, seperti itu. Kemudian dokar ini saya beli. Kemudian atapnya saya pasang. Saya tambahin atapnya, saya pasang kembali. Kemudian joknya saya pasang kembali dengan baik. Kemudian saya kasih joglo biar nggak kepanasan dan kehujanan itu. Orang banyak yang menanyakan kenapa saya membeli dokar ini. Dan saya mau menjawab bahwa saya membeli dokar ini karena itulah saya. 2019, 2020 saya hancur. Saya ngomong sama Tuhan ketika saya berdoa, saya ngomong, Tuhan kalau kali ini masalah ini nggak selesai, bahkan hukumnya Tuhan pun akan saya lawan. Saya jalanin. Saya udah nekat seperti itu, saya udah habis, saya udah nggak ngerti harus berbuat apa. Tapi ketika saya udah nggak mengerti apa-apa, saya udah menyerah. Ternyata Tuhan tolong saya. Hidup saya yang sudah tidak tegak lagi, udah memiring ke kanan, miring ke kiri. Hidup saya udah kotor, sudah berdebu, udah nggak karu-karuan. Ternyata Tuhan tolong saya. Ternyata Tuhan membeli hidup saya.
dengan matinya anaknya yang tunggal. 2020 itu semua tersusun rapi di pikiran saya bahwa Tuhan ngomong bahwa hidup saya sudah dibeli oleh Tuhan dengan harganya yang mahal, yaitu anaknya yang tunggal. Dokar ini setelah saya renovasi, maka harganya akan bertambah mahal, yaitu 6,5 juta. Pertanyaannya, apakah dokar ini akan saya jual? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena setiap saya melihat barang yang sudah tua ini, barang yang sudah miring ini, barang yang sudah kotor ini, sudah saya renovasi. Dan ketika saya melihat, maka saya selalu melihat bagaimana Tuhan menolong hidup saya. Dari pengertian 2020 itu yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan ceritakan ke hidup saya. Dari situ saya mengerti bahwa saya tetap harus berkarya untuk Tuhan. Saya harus melayani Tuhan. Saya terus harus bekerja karena dokar ini menjadi sumber penghasilan untuk 3 generasi. Pertama pemiliknya, kemudian turun ke anaknya, kemudian turun ke cucunya. Dan dokar ini berhenti setelah semua orang sudah tidak menggunakan dokar lagi, tetapi menggunakan motor. Melalui cerita daripada dokar ini, maka saya ngomong ke Tuhan bahwa Tuhan, saya akan tetap bekerja untuk generasi anak saya, cucu saya, bahkan cicit saya. Saya akan terus bekerja, saya tidak akan berhenti bekerja. Bahkan saya juga akan terus melayani Tuhan. Saya akan terus berkarya untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menebus hidup saya, membeli hidup saya dengan kematian anaknya yang tunggal itu. Dan saya sangat percaya sekali Tuhan tidak akan menjual saya kepada dunia ini. Hidup saya berharga. Hidup saya sekarang saya merasa bahwa begitu mahalnya hidup saya. Begitu berartinya sampai Tuhan mau menebus dosa setiap manusia, terutama saya. Penebusan kematian daripada Tuhan Yesus itu diperuntukkan untuk semua orang yang lahir di dunia ini. Tetapi konsep keselamatan itu hanya berlaku untuk mereka yang percaya akan salib itu. Saya ulangin. Kematian daripada Tuhan Yesus itu tidak eksklusif untuk kalangan tertentu, tapi untuk semua orang yang lahir ke dunia ini. Tetapi konsep keselamatan itu berlaku hanya untuk mereka yang percaya tentang salib itu. Karena saya mendengar dan saya tahu banyak orang yang tidak percaya salib itu. Bahkan ada orang-orang yang menghujat salib itu. Ada yang merendahkan salib itu. Apa yang akan kita terima? Apa yang terjadi ketika orang menerima daripada salib itu, pengorbanan itu? Ada 3 hal yang terjadi. Kita akan buka ayat firman Tuhan di Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Roma pasal 6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Saya ulangin, telah dibaptis dalam
kematiannya. Setiap kita yang sudah dibaptis, kita itu juga sudah dibaptis dalam kematiannya. Saya tahu ada baptisan Paulus, saya tahu ada baptisan Roh Kudus, tetapi di sini dikatakan bahwa ada baptisan kematiannya. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang menyerahkan, memberikan hidupnya untuk dibaptis. Hal yang pertama, ketika kita percaya atas pengorbanan salib itu, berarti kita sudah dibaptis oleh kematiannya, sudah ditebus oleh kematiannya. Itu hal yang pertama. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa Kolose pasal 1 ayat yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat yang 14 demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Artinya, setiap kita yang percaya tentang salib itu, berarti kita sedang mengalami pengampunan dosa itu. Kita sedang menerima pengampunan dosa itu. Ada baptisan kematiannya. Yang kedua adalah pengampunan dosa itu. Tidak ada satu orang pun di atas dunia ini yang tidak berdosa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah bersalah. Setiap manusia yang lahir ke atas dunia ini, pasti dia punya kesalahan. Karena apa? Karena ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, maka kita mengerti tentang hal yang baik, kita mengerti hal yang jahat. Oleh sebab itu kita tanpa diajarin, kita secara naluri, kita pasti mengenal bahwa oh ini hal baik, oh ini hal yang jahat. Karena kita mengerti hal yang jahat, maka kita pasti pernah melakukannya. Karena kita pernah melakukan hal yang jahat itu, maka kita perlu pengampunan dosa itu. Ketika kita menerima, percaya akan salib itu, maka kita sudah mengalami pengampunan dosa itu. Saya tahu dan saya mengerti banyak agama yang ada di bangsa kita Indonesia. Tapi saya jujur saya tidak mengetahui dan saya tidak pernah mempelajari semua agama yang ada di bangsa kita Indonesia. Tapi saya mulai lahir saya menjadi seorang Kristen. Berjalannya waktu, Tuhan pilih saya sehingga saya harus belajar tentang firman Tuhan itu untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya yakin bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa pengampunan itu sudah kita terima. Saya ulangin, pengampunan diterima bagi dia yang menerima salib itu. Hal ini sangat penting buat kita semua. Karena apabila kita mengalami dan terus melakukan hal yang jahat itu, maka hidup kita tidak akan baik-baik saja. Akan banyak orang yang tidak suka dengan kita. Bahkan mungkin pemerintahan, aparat negara kita pun akan mengejar kita. Apa akibatnya ketika kita menerima pengampunan daripada dosa itu?
Ketika kita menerima pengampunan dosa itu, maka ada sesuatu yang sedang dilepaskan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Ada satu kebebasan yang kita terima. Ada satu kelepasan yang sedang kita terima. Beberapa hari yang lalu saya pernah melayani di suatu lapas. Saya masuk ke sana. Sebelum masuk harus ada suatu pengecekan. Setelah di dalam ada pengawasan yang tidak pernah berhenti. Ketika kita melayani di dalam sana, ada yang mengawasi dan melihat. Meskipun tidak ada wujudnya, tapi mereka mengerti apa yang sedang kita bicarakan di dalam gereja itu. Kok bisa? Iya, kemarin waktu saya di dalam, saya dikatakan bahwa pengkhotbah yang waktu pernah datang ke situ, itu di blacklist, tidak boleh masuk ke sana. Padahal mereka nggak ada di sana. Tapi aparat tahu apa yang sedang diceritakan di atas mimbar daripada lapas tersebut. Artinya, apapun yang dikerjakan oleh orang yang tidak terbebas, apapun yang dikerjakan oleh orang yang terikat, tidak ada enaknya. Tapi ketika kita menerima kebebasan itu, kita menerima kelepasan itu, maka kita akan menerima sukacita. Kita akan menerima damai sejahtera itu. Kita akan menerima kasih itu. Kasih Yesus di salib itu kita terima. Sehingga hidup kita, diri kita bisa melepaskan kasih itu. Bisa memberikan damai sejahtera itu. Bisa memberikan sukacita itu. Penguasaan diri kita. Sekeliling kita akan menikmati buah-buah itu. Kalau kita menerima kebebasan dan kelepasan daripada dosa kita. Kemudian dikatakan bahwa kita buka di Yesaya pasal 43, 1-4. Demikian firman Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apalagi apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantinya dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Firman ini mengatakan dengan jelas, kalau kita menerima penebusan itu, maka kita akan menerima tuntunan. Kita akan menerima penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada sesuatu yang perlu kita mengerti, ada sesuatu yang harus kita pahami bahwa perlindungan sangat penting buat kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini adalah milik si jahat. Bahkan ketika Tuhan Yesus dicobai di atas gunung itu, si jahat ngomong kayak gini, lihat semuanya yang ada di sekelilingmu. Kalau engkau menyembah aku, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Artinya apa? Dunia ini di dalam penguasaan daripada si jahat. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu seperti domba di tengah-tengah
serigala. Maka itu ketika kita menerima salib itu dan percaya akan penyaliban itu, maka kita akan menerima perlindungan. Kita akan menerima penyertaan. Seperti dikatakan firman Tuhan kepada Yakub atau Israel bahwa engkau milikku. Kita semua memiliki hidup ini, mungkin kita memiliki sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Mungkin itu anak kita, mungkin itu apapun lah. Mungkin itu benda atau barang atau orang tua kita. Siapapun yang sangat berharga bagi hidup kita. Gak mungkin kita akan memberikan sesuatu yang jelek, buruk kepada mereka. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Siapa yang percaya atas penyaliban itu akan menjadi milik kepunyaannya, milik pusakanya. Maka dikatakan dengan jelas ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita ditebus, dibeli oleh Tuhan dengan harga yang sangat mahal itu, apakah ada orang lain yang bisa membelinya kembali? Ketika saya membeli dokar itu 4,5 juta, renovasi 2, 6,5. Gak ada satu orang pun yang mau beli dengan harga ini. Tapi filosofi yang saya terima itu lebih mahal dari harga yang saya beli. Ketika saya melihat barang ini, saya ingat bahwa 2020 sangat hancurnya hidup saya. Bahkan saya siap menghadapi apapun yang akan terjadi dalam hidup saya. Tapi ketika saya menyerah, ketika saya betul-betul tidak mengerti apa yang harus saya kerjakan, di saat itu Tuhan menceritakan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa kamu milik kepunyaanku. Hidup kita sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Oleh sebab itu tidak ada satupun yang bisa membeli balik hidup kita. Mungkin kita akan ada pertanyaan bagaimana ada orang yang keluar dari kepercayaannya atau pindah ke tempat lain. Saya cuma mau mengatakan bahwa dia sedang menjual hidupnya dengan murah. Dia sedang tidak menghargai bahwa harga yang mahal itu sudah dibayar lunas. Tapi dia membanting harga seakan-akan dia mendapatkan harga yang lebih mahal. Tapi saya mau mengatakan malam hari ini bahwa tidak ada harga semahal harga kematian anaknya yang tunggal. Tidak ada kemenangan semahal matinya anak itu atas hidup kita. Karena kematian itu adalah kemenangan bagi surga. Karena surga menurunkan anaknya yang tunggal untuk menebus dan membeli semua daripada si jahat itu. Yang awalnya dia mengatakan, lihat semuanya ini. Bila engkau menyembah aku akan memberikan semuanya. Tapi seberapa mahal yang bisa kita lihat dengan mata kita atau dengan hati kita. Seandainya aku mendapatkan ini, jabatan. Seandainya aku mendapatkan uang, kekayaan. Seandainya aku menjadi orang yang terkenal. Seandainya aku mendapatkan istri, suami yang cantik. Seberapa mahal harga semuanya itu dibandingkan dengan kematian yang terjadi di atas kayu salib. Saya ngomong tidak seimbang.
Sangat mahal kematian itu dibandingkan dengan jabatan, ketenaran, kekayaan, atau kita dihargai menjadi seorang yang sangat penting, atau mungkin sekeliling kita tunduk ketemu kita, bahkan mungkin menyembah kita. Karena kita tidak akan pernah lebih mahal dari mereka yang bisa membeli kita. Seandainya kita bisa membeli sesuatu, berarti kita lebih mahal dari harga barang itu. Ketika Tuhan Yesus mati membeli hidup kita, berarti harga kita tidak mungkin melebihi daripada Yesus yang bisa membeli kita. Maka malam hari ini saya mau menyampaikan bahwa begitu mahalnya hidup kita. Tapi jangan sampai kita menjual murah hidup kita. Hargai orang yang sudah membeli hidup kita. Karena orang itu menjadi milik hidup ini. Bahkan mungkin saya sampaikan bahwa bahkan hidup kita pun bukan milik kita lagi. Tapi hidup ini sudah milik Dia yang sudah membeli hidup kita. Kemudian kita akan belajar berikutnya tentang setelah kita ditebus, buat apa kita ditebus? Yang pertama saya mau sampaikan ada di Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Tetapi buah roh. Artinya apa? Kita harus berbuah. Hidup kita harus berbuah. Seperti Galatia pasal 5 ayat 22 dan seterusnya. Waktu kecil saya melihat tetangga saya punya pohon mangga. Pohon mangga ini lebat daunnya, tetapi tidak pernah berbuah. Dia pun berkata kepada saya bahwa daunnya lebat, tapi dia tidak pernah berbuah. Kemudian datanglah satu pribadi bicara dengan kita berdua. Dia ngomong, kalau kepingin berbuah pohon manggamu, sakiti batangnya. Dipukul batangnya, dipotong dengan pisau. Sampai getah itu keluar. Satu kali enggak, berkali-kali. Sampai batang itu banyak bekas pisau parang di sana. Sampai kering yang namanya dadak, bahasa saya dadak. Apa itu tadi? Itu apa namanya yang itu. Sampai habis, sampai kering. Dan sahabat semuanya saya mau sampaikan, ketika terjadi hal itu, dalam beberapa waktu ke depannya, ternyata pohon ini keluar buahnya. Artinya, para sahabat, mungkin hari ini kita sakit seperti pohon ini yang parang menghajar terus. Mungkin kita hari ini sakit, banyak masalah yang menimpa hidup kita, banyak masalah yang menyerang hidup ini. Mungkin kita pun akan menyerah. Tetapi saya mau sampaikan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kesakitan, kesedihan apapun, itu akan membuat kita semakin berbuah di hadapan Tuhan. Karena buah itu yang menikmati bukan kita sendiri. Buah itu yang menikmati adalah sekeliling kita. Saudara, sahabat semua, saya mau menyampaikan bahwa buah yang manis itu disukai. Kita harus menjadi buah yang manis. Artinya apa? Menjadi buah yang manis. Kita seperti yang dikatakan Galatia pasal 5 ayat 22, yaitu buah roh.
Kita harus punya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semuanya itu harus, tidak ada satupun. Karena itu bukan buah-buah roh, tapi itu buah roh, satu kesatuan. Mungkin kita merasa kita punya kasih kepada sekeliling kita, kita suka memberi. Mungkin kita memiliki damai sejahtera karena hidup kita baik-baik saja. Mungkin kita punya sukacita karena semuanya di hidup kita tidak pernah kekurangan. Tapi ketika kita tidak punya satu pengendalian diri, maka sama saja kita tidak memiliki buah itu. Banyak orang yang hidupnya baik-baik tapi tidak bisa mengendalikan hidupnya. Tidak bisa menguasai hidupnya. Mudah marah. Mudah mengutuki sesamanya. Tidak memiliki kesabaran. Tidak memiliki kesetiaan. Tidak memiliki lemah lembut itu. Satu saja kita tidak memilikinya, maka buah itu tidak manis lagi bagi sekeliling kita. Kita harus memiliki buah yang manis. Karena apa? Karena kematiannya di kayu salib yang membuat kita memiliki buah. Bukan usaha kita. Bukan jerih payah kita. Bukan rancangan kita. Itu yang pertama. Kita cuma ambil 2 aja. Yang kedua yaitu 2 Samuel 22 ayat 29. 2 Samuel 22 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu harus menjadi terang. Kita harus menjadi garam. Kita harus menjadi pelita. Kita buka lagi di Mazmur 18 ayat 28. Mazmur ayat pasal yang ke-18 ayat 28 dikatakan, karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan. Ayat 28. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan. Tuhan akan merendahkan orang yang congkak. Tadi dikatakan bahwa kita harus menjadi terang. Saudara, bagaimana kita menjadi terang itu? Kita ini adalah tanah liat. Kalau zaman itu mungkin nampan, bahasanya apa? Bagaimana mereka itu membuat suatu terang. Itu mungkin ada nampan, kemudian ada sumbunya. Kemudian di atasnya harus ada minyak, di atasnya harus ada api. Kita itu tanah liat. Kita tidak akan pernah menjadi terang kalau di atasnya itu tidak ada minyak dan tidak ada api. Artinya, kita hanya bisa menjadi terang kalau ada campur tangan Tuhan di atas kita. Kita butuh minyak daripada Tuhan itu. Dan kita butuh api Roh Kudus itu dalam hidup kita. Nampan tidak bisa berteriak-teriak, aku menjadi terang, aku menjadi terang. Gak usah bicara, tidak usah diceritakan kemana-mana. Tapi ketika tanah liat ini, di atasnya ada sumbu yang ada minyaknya dan ada apinya, maka ada nyala di atasnya. Ketika tanah liat ini bersama-sama dengan minyak dan api, maka ada terang yang terjadi di atas tanah liat ini. Kita tanah liat. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan menjadi terang. Tanpa minyak daripada Tuhan dan tanpa api Roh Kudus itu, sia-sia usaha yang kita bangun. Kita usahakan menjadi terang itu.
Tapi ada firman di atasnya. Ada api, ada minyak. Maka terang itu akan nampak dan sekeliling kita akan melihat terang itu. Sahabat, ketika terang itu sekeliling kita akan bisa melihat sekelilingnya. Akan bisa melihat apa yang sedang terjadi. Artinya, ceritakan firman itu kemanapun kita berada. Karena ketika kita menceritakan firman itu, terang itu sedang terjadi. Dan mereka yang mendengar atau pura-pura mendengar, percayalah, semuanya tidak akan sia-sia keluar dari mulut kita. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Karena firman Tuhan itu punya kuasanya sendiri. Bukan kita yang berkuasa. Tanah liat tidak akan menjadi apa-apa tanpa minyak dan tanpa api. Tanah liat jatuh akan pecah. Tanah liat bisa dibuang tanpa minyak dan api itu. Karena apa? Karena tidak ada gunanya. Karena tidak berguna. Tapi ketika tanah liat ini, dia ada minyak dan ada apinya, maka sangat berguna sekali kepada sekelilingnya. Karena terang ini bermanfaat untuk sekelilingnya dan bermanfaat untuk kita pribadi lepas pribadi. Saya ulangin. Penyaliban Tuhan Yesus itu menebus dosa, menebus kita, membeli hidup kita untuk supaya kita menjadi pohon yang berbuah. Yang kedua, menjadi terang. Ayat firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Kita sudah ditebus dari segala sesuatu yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan darah kita ditebus. Perjanjian lama untuk menebus kesalahan adalah memotong domba. Harus ada darah yang keluar. Tapi Tuhan Yesus itulah penebusan yang sempurna. Dia mati di atas kayu salib itu. Segala upaya yang sia-sia sudah Tuhan tebus dengan kematiannya, dengan darah yang sangat mahal. Oleh sebab itu, para sahabat semuanya, hari ini, malam hari ini kita belajar bahwa jangan kau sia-siakan hidupmu. Karena hidupmu sangat berharga bagi Tuhan. Dan biarlah di atas tanah liat ini ada minyak dan ada api Roh Kudus. Sehingga terang itu nampak. Dan meskipun hidup kita penuh dengan cobaan, kesakitan, atau apapun itu yang tidak mengenakan hidup kita. Asal membuat hidup ini berbuah, bertahan. Karena buah itu, sinar itu, yang menikmati adalah sekeliling kita. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Apa yang kita pelajari, biarlah ini membuat kita semakin mengerti bahwa begitu lemahnya kita. Tapi karena Tuhan, kita menjadi sesuatu yang besar, bermanfaat. Hidup kita berharga. Mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi kerjakan apa yang sedang Tuhan letakkan di hidup ini. Percayalah, yang menentukan kita berharga atau tidak, bukan uang, jabatan, ketenaran, atau kehormatan yang diberikan orang lain. Tapi firman Tuhan yang sederhana itu.
yang akan membuat kita hidup ini berharga bagi Tuhan. Oke, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas malam hari ini. Kau sudah memberikan kesempatan untuk setiap kami yang ada di ruangan ini maupun para sahabat dan semua yang sedang mendengarkan acara daripada doa ini. Kau izinkan kami untuk bersama-sama berseru untuk sejahtera daripada kota dan bangsa kami Indonesia. Karena sejahteranya adalah sejahtera kita. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden kita, Tuhan. Kau berikan hikmat, akal budi, pengertian, kesehatan yang baik, Tuhan. Kau beri cara memandang yang jauh ke depan, Tuhan. Memiliki hati yang lebar, luas, Tuhan. Memiliki kekuatan dan kuasa. Karena bangsa yang besar ini, Tuhan. Dari ujung utara, selatan, barat, sampai timur. Membutuhkan satu pribadi presiden dan satu pribadi wakilnya yang bisa mengerti atas bangsa ini. Mungkin banyak hal yang mempengaruhi, mungkin banyak hal yang mengganggu Tuhan. Mungkin banyak hal yang membuat semuanya menjadi tidak baik-baik saja. Tapi hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan, ada hikmat yang Kau berikan Tuhan. Sehingga kemakmuran itu, kedamaian itu atas semua rakyat Indonesia terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu tahu banyak kepercayaan, banyak agama di atas bangsa kami Indonesia, dan kami mengerti semuanya pun berdoa Tuhan untuk kemakmuran daripada bangsa kami Indonesia. Dan siapapun Tuhan, oknum yang tidak suka dengan kemakmuran, kedamaian ini Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu tanggalkan kuasanya. Hamba-Mu lucuti Tuhan semua rancangan yang sedang dibangunnya. Ada kekuatan yang baru atas bangsa ini Tuhan. Ada harapan, ada tujuan yang indah untuk rakyat Indonesia. Kau sudah memberikan Tuhan kesuburan atas tanahnya. Bagaimana kayanya setiap bumi Indonesia ini. Tambangnya Tuhan. Banyak tambang yang ada di bawah tanah ini Tuhan. Kau berikan kesejukan udaranya Tuhan. Kau berikan Tuhan kebaikan untuk setiap menteri dan semua jajaran lembaga-lembaganya Tuhan. Untuk kami bersama-sama bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Untuk kebaikan daripada kedua bangsa ini. Terus Tuhan, Kau bukakan sesuatu yang baru untuk para pemimpin. Bahkan sampai yang terkecil RT RW Tuhan. Supaya benar terjadi keadilan, kerakyatan, persatuan, ketuhanan yang ada di bangsa ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian kita, untuk politik kita Tuhan. Kami mendengar Tuhan ada gejolak politik. Kami melihat bahwa ekonomi kita Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana rupiah semakin melemah Tuhan. Bahkan beberapa barang sudah mulai tidak ada di bangsa ini. Tapi kami terus berseru kepadamu Tuhan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi kita akan menjadi semakin hari semakin baik. Sudah tidak ada PHK lagi Tuhan. Di bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk kriminalitas Tuhan. Biarlah tidak ada peningkatan. Kami berdoa untuk peredaran narkobanya, kasus kekerasan maupun perjudian yang ada di bangsa ini. Kami mendengar ada penganiayaan yang terjadi Tuhan di Jawa Barat. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang mengerti. Kau sudah singkapkan ini semua Tuhan. Kami percaya
Itu semua karena kecintaan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Terus Tuhan, Kau punya cara. Terus Tuhan, Engkau punya cara untuk mengungkapkan segala kejahatan, peredaran narkoba, kekerasan, bahkan perjudian di bangsa ini. Yang semuanya akan menjadi kemakmuran dan kebaikan atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa khusus Tuhan untuk peradilan yang ada di bangsa kami. Sedang terjadi Tuhan, banyak hal yang menurut orang banyak ini tidak mengandung keadilan. Tapi hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sanggup. Tuhan, Engkau mengerti. Tuhan, Engkau tidak kurang panjang untuk menolong bangsa ini. Apapun Tuhan yang mempengaruhi, entah manusia, entah kuasa kejahatan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kejujuran, ada kebenaran, ada transparansi di dalam peradilan di bangsa kami Indonesia. Kami berdoa terus Tuhan untuk Menteri Keuangan kami dan lembaga yang sedang bekerja bersama-sama TNI, Polri, Jaksa Agung untuk adanya terobosan, untuk adanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang baru Tuhan, sehingga perekonomian dan keuangan daripada bangsa ini semakin hari semakin baik. Kami juga berdoa untuk inovasi di setiap lembaga pemerintah, swasembada pangan yang ada di bangsa kami. Kami juga berdoa di dunia pendidikan kami, anak-anak muda-Mu, tidak ada lagi pelecehan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan, biarlah Kau singkapkan, Kau bukakan semua Tuhan. Tidak ada bully di antara anak-anak muda ini. Kami mau, kami rindu mereka tumbuh dengan baik secara mental, spiritual Tuhan, secara kemampuan, sehingga bangsa ini diwakili oleh anak-anak muda yang sehat jasmani, sehat rohani, dan semuanya akan membawa bangsa ini kepada kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua gereja-Mu Tuhan yang ada di bangsa kami Indonesia. Biarlah gereja-gereja ini kembali kepada visi Tuhan, yaitu menceritakan firman Tuhan, mengenalkan firman Tuhan. Biarlah mereka yang letih, mereka yang lesu, mereka yang berbeban berat datang kepadamu, menikmati kelegaan itu Tuhan. Gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk rumah-rumah doa, rumah-rumah ibadah, rumah-rumah sakit Tuhan, rumah rehabilitasi, dan semua Tuhan, instansi pemerintah yang ada, kepolisian, hamba-Mu berdoa dan memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan turun atas bangsa ini dan setiap lembaganya. Kiranya apa yang baik sedang Tuhan rancangkan dan rancangan yang buruk sedang Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, malam yang baik, malam yang indah sudah Kau berikan kepada setiap kami untuk kami datang memuji, berdoa, dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, para sahabat, selesai kita sudah berdoa. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada doa yang akan disampaikan, silakan tulis kolom komentar atau sampaikan di kontak yang ada supaya tim doa dari Menara Doa Kasih mendoakan terus saudara dengan pergumulan yang ada. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.